Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih Ibu Siti sebagai moderator. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama Pak Edi Tiawarman, Kepala Sekolah Hebat SMA 1 2x11 6 Lingkung, Ketua Kombel Biologi Ibu Susidawati dengan tim, dan yang kami banggakan itu Bapak Ibu PTK SMA 1 2x11 6 Lingkung yang hari ini saya lihat sudah masuk ke Zoom 43 dengan saya dan Pak Edi ya sudah 43. Kemudian yang sangat saya banggakan ini narasumber hebat kita Ibu Pramita, Agusni Pramita, yang mana beliau adalah calon guru penggerak angkatan 10 yang berasal dari SMA 1 2x11 6 Lingkung. Bapak Ibu, karena hari ini adalah Ibu Pramita yang akan jadi narasumber, saya lebih hanya menyampaikan kepada Bapak Ibu, mohon dukungannya untuk Ibu Pramita nanti yang menyampaikan materi budaya positif. Bagi Ibu Agusni Pramita, ini adalah aksi nyata beliau di paket modul 1, tepatnya modul 1.4 budaya positif. Tapi untuk Bapak Ibu semua, ini adalah ilmu dan keterampilan yang akan kita dapatkan melalui Ibu Agusni Pramita, karena bagaimanapun materi budaya positif itu sangat diperlukan di sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Bapak Ibu secara tidak langsung. Mungkin itu saja dari kami, mudah-mudahan sinyalnya bagus terus Bapak Ibu. Kemudian kalau dengan Bu Pramita nanti mungkin ada komitmen belajar Bapak Ibu mematikan mikrofon tapi menghidupkan kamera agar apa yang disampaikan Bu Pramita itu jelas. Terima kasih Bapak Ibu semua, selamat webinar. Izin saya live terakhir, mohon maaf dari saya. Selamat Bapak Ibu, hebat semuanya yang antusias menuntut ilmu. Silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu pengawas kita yang telah memberikan support untuk kita semua dalam mengikuti acara webinar kita di siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu semuanya, acara yang kita tunggu-tunggu di siang hari ini adalah penyampaian materi oleh GTK hebat kita, yaitu calon guru penggerak angkatan 10, yaitu Ibu Agusni Pramita SPD. Nah, kepada Ibu Agusni Pramita kami persilakan dengan secara hormat. Terima kasih Bu Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan jawaban salam tadi, saya rasa suara saya sudah terdengar cukup jelas oleh Bapak dan Ibu. Mungkin untuk salam dan pujian saya tumpangkan saja kepada pembicara terdahulu, namun tetap diawali dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Semoga nanti apa yang saya sampaikan ini dapat lancar sampainya kepada Bapak Ibu dan Bapak Ibu bisa menerima dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Baik Bapak dan Ibu, rasa syukur rasanya sudah saya tumpangkan pada pembicara terdahulu. Kemudian salam penghormatan kita kepada Ibu pengawas pendamping yang telah mensupport kegiatan hari ini. Luar biasa sekali, beliau dalam kesibukannya masih sempat menyampaikan dukungan serta support beliau kepada kegiatan Kombel kita. Kemudian kepada Bapak Kepala SMA Negeri 1 2x11 6 Lingkung, Bapak Dr. Andes Edi Tiawarman MM yang telah mendukung juga kegiatan kita pada hari ini. Seterusnya yang saya banggakan Ibu dan Bapak guru hebat serta PTK SMA Negeri 1 2x11 6 Lingkung yang telah menyempatkan ya sudah berkesempatan hadir pada siang hari ini. Baik Bapak dan Ibu, saya izin share screen dulu. Sudah terlihat Bapak dan Ibu tampilannya.
Sudah, Bu Mita. Jelas? Ini dia ucapan terima kasih kita tadi kepada Ibu Pengawas Pendamping juga serta Kepala Sekolah, dan selamat bergabung untuk rekan-rekan guru hebat serta PTK hebat SMA Negeri 1 2x11 6 Lingkung. Bapak dan Ibu, seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwasanya materi yang akan disampaikan kali ini adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini dalam bentuk aksi nyata. Mungkin Bapak dan Ibu sebagai guru selama ini sudah melakukannya. Nah, itu yang nantinya akan kita bahas Bapak dan Ibu. Semoga nanti Bapak dan Ibu bisa kita saling berbagi ya Bapak dan Ibu, menyampaikan kegiatan-kegiatan baik atau budaya-budaya positif yang telah kita lakukan di sekolah. Baik, kita lanjut. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Miss tadi, bahwasanya setiap kegiatan, apalagi saat sekarang kita sedang mengadakan kegiatan belajar, kita ada komitmen ya Bapak dan Ibu. Jadi dimohon kepada Bapak dan Ibu untuk menyepakati ini, karena ini penting bagi kita agar semuanya bisa berjalan kondusif. Yang pertama, Bapak dan Ibu diminta untuk membuka diri terhadap perbedaan pendapat. Itu baik bertanya nanti, berbagi pendapat juga. Kemudian yang kedua, semua peserta berpartisipasi aktif dalam. Yang ketiga, Bapak dan Ibu bisa atau diperkenankan untuk menekan icon raise hand jika ingin menyampaikan pendapat ataupun nantinya diizinkan bertanya. Lanjut, yang keempat, Bapak dan Ibu diharapkan untuk membuka video dan memonitor mikrofonnya agar tetap proses ini, kegiatan belajar ini bisa berjalan dengan kondusif. Seperti itu. Mungkin ini bisa disepakati ya Bapak dan Ibu. Sepakat ya Bu? Iya Pak. Baik. Lanjut, karena ini nantinya akan ada hubungannya dengan materi yang akan saya sampaikan. Sebagai seorang guru tentunya di awal pembelajaran atau di awal pertemuan, ini hal yang penting kita lakukan Bapak dan Ibu. Kita komitmen dulu dengan siswa-siswi kita komitmen dulu dengan murid-murid kita agar selama proses kegiatan atau pembelajaran itu bisa dilaksanakan dengan baik, karena sudah disepakati sejak awal. Baik, akan kita lanjut. Bapak dan Ibu, izin saya akan menampilkan sebuah video, tayangan video. Bapak dan Ibu diharapkan untuk mengamati video ini. Nanti dari sini kita akan lanjutkan dan kita akan bergerak ke materi selanjutnya. Nah, terdengar Bapak dan Ibu? Nah, suaranya.
Baik, Bapak dan Ibu, itu dia videonya. Mungkin Bapak dan Ibu sudah mulai berpikir dan menganalisa video tersebut. Ada yang bisa memberikan pendapat kira-kira? Kira-kira apa pesan yang tersimpan atau ingin disampaikan oleh video tersebut kepada kita semua? Silakan Bapak dan Ibu, ada yang ingin menyampaikan pendapat sebelum kita lanjut? Bagaimana Bapak dan Ibu? Lanjut? Gimana ini Bu Siti? Ikhlas dalam bertindak, Bu Mita. Wow, Ya, iya. Pak. Ini Pak Doni, Bu Mita. Silakan Pak Doni. Ya, terima kasih Bu Mita. Tadi video tadi itu seorang anak yang ikhlas dalam membantu sesuatu masalah. Jadi tanpa disuruh, anak-anak itu langsung bertindak gitu, tanpa disuruh-suruh orang gitu. Terima kasih Bu Mita. Baik, terima kasih Pak Doni. Bagus sekali jawaban Pak Doni. Kira-kira ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin memberikan pendapatnya berdasarkan video tadi kita analisis. Kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan? Kalau Pak Doni arahnya ke nilai kebajikan ya Pak Doni ya. Ikhlas dalam bertindak. Baik Bapak dan Ibu, jika tidak ada, saya akan coba menyampaikan kepada Bapak dan Ibu. Analisanya begini ya. Ada seorang anak yang melihat situasi sangat genting ketika itu karena di jalan ada sebuah batang kayu besar yang menghadang perjalanan seluruh masyarakat yang berada di sana. Hingga karena batang kayu tersebut, semua aktivitas tidak bisa dijalankan dengan baik. Namun ada seorang anak yang turun melihat kejadian tersebut, langsung dia bergerak sendiri. Gitu Bapak dan Ibu. Artinya apa? Si anak berusaha bergerak sendiri, meskipun orang lain di sekitarnya atau di lingkungannya tidak ada satupun yang berniat untuk bergerak. Nah, ketika si anak sudah mulai bergerak, meskipun hasilnya pun belum nampak, batang kayu tersebut pun tidak bergoyang sedikit pun, ada orang lain yang terpengaruh atau ikut tergugah hatinya untuk membantu sang anak. Akibatnya apa? Semua masyarakat yang berada di sana ikut melaksanakan kegiatan yang dilakukan oleh sang anak, yaitu berusaha untuk memindahkan batang kayu tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, dalam satu instansi sekolah kita yang besar ini, Bapak dan Ibu, SMA Negeri 1 2x11 6 Lingkung yang dikenal oleh masyarakat luas, ini adalah sekolah yang luar biasa, punya tugas yang luar biasa banyak juga Bapak dan Ibu. Nah, untuk mengerjakan semua tugas yang berada di sekolah ini, untuk mencapai tujuan dari sekolah ini, mencapai visi dan misi sekolah ini, menjadi sekolah yang bisa diterima, menjadi sekolah yang baik di mata masyarakat, kita yang berada di dalamnya, termasuk guru, pegawai, siswa, dan semua stakeholder yang berada di sekolah ini, harus ikut bekerja sama untuk menghasilkan suatu hal yang kita impikan, ya, sesuai dengan visi kita. Karena visi yang sudah direncanakan itu merupakan mimpi dan tujuan dari sekolah kita. Benar ya Bapak dan Ibu? Nah, kami di sini, ya, saya termasuk calon guru penggerak dan juga Ibu Siti yang sudah melalui tahap guru penggerak. Kami sudah dibekali. Semoga nanti slogan dari guru penggerak ini dapat tercapai oleh kami, guru penggerak Ibu Siti ya. Mudah-mudahan itu tercapai juga oleh Mita dan teman-teman lainnya, nanti ada Ibu Safitri dan juga Pak Buyung. Kita bisa bersama-sama menggerakkan agar sekolah kita ini
bisa mencapai tujuan atau visi yang kita harapkan. Nah, bagaimana caranya mencapai hal itu? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, hal yang kita capai itu tidaklah mudah, Bapak dan Ibu. Hari ini saya akan membahas hal yang rasanya ini sangat dekat oleh kita, namun tanpa kita sadari terkadang mungkin ada hal-hal yang terlena kita lakukan, Bapak dan Ibu. Mari kita bersama-sama mempelajari materi ini, yaitu materi budaya positif. Di sini saya akan mengupas 8 pembahasan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak bosan nanti mendengarkannya, karena saya rasa materi ini sangat penting kita pahami, Bapak dan Ibu, agar kita bisa melaksanakan tugas kita dengan baik nantinya, baik sebagai seorang guru, orang tua, maupun sebagai rekan-rekan juga di sekolah. Yang pertama, pembahasannya ada perubahan paradigma belajar, kemudian nanti ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu, mungkin hal ini sudah tidak asing lagi oleh kita. Kita sudah sama-sama mengetahui bahwasanya profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang ini pun sudah hafal di pikiran kita ya Bapak dan Ibu. Ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, Bapak dan Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang agar tujuan pendidikan tadi, merdeka belajar, dapat kita capai, Bapak dan Ibu. Mari kita lanjut. Ini bentuk aksi nyata. Mungkin saya rasa Bapak dan Ibu sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini di dalam kelas. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu guru hebat juga sering melakukan hal seperti ini, bahkan rutin juga melakukan hal seperti ini. Bentuk diskusi kelompok yang membuat mereka mengeksplor diri mereka dengan bebas, kemudian mereka bisa mencapai merdeka belajar. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjut. Nah, ini juga Bapak dan Ibu, ini juga termasuk pembelajaran paradigma baru yang sudah saya laksanakan. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu juga sering melakukan hal seperti ini. Artinya saya percayalah semua guru-guru hebat di SMA Negeri 1 2 kali 11 6 Lingkung melakukan berbagai hal demi mencapai tujuan pendidikan tadi, merdeka belajar. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut. Nah, ini mengenai miskonsepsi teori kontrol Bapak dan Ibu. Jadi selama ini guru mempunyai miskonsepsi terhadap tugas atau tupoksi atau peran dari seorang guru. Kita berilusi bahwa kita sebagai guru, sebagai pengontrol murid kita. Artinya kita selalu mengontrol murid kita, apapun yang dilakukan mereka kita selalu mengontrol. Kemudian ilusi yang kedua bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Lanjut, yang ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter anak. Kemudian ilusi yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Nah, ini miskonsepsi-miskonsepsi yang kita temukan dari teori kontrol guru. Baik, kita lanjutkan. Bapak dan Ibu, ini ada tabel mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol.
Jadi stimulus respon, ada realitas kebutuhan kita sama, padahal di teori kontrol sebenarnya realitas atau kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal sebenarnya hanya saya sendiri yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, padahal sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan adalah pada saat rujukan gagal. Ya, kita memaksa saat rujukan kita di awal itu gagal, lalu kita lakukan pemaksaan. Padahal sebenarnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah, padahal sebenarnya model berpikir itu menang dan menang. Kita lanjut Bapak dan Ibu. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, materi disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward atau ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik yang berasal dari dalam untuk perubahan perilaku mereka ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai seperti apa kira-kira itu Bapak dan Ibu? Ada nilai-nilai yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Ya, seperti yang sudah disampaikan di awal. Kemudian ada nilai bagian yang kedua, Ibu Primary Years Program atau PYP. Ada toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, nilai-nilai kebajikan yang lainnya yang termasuk kepada PYP. Kemudian keterampilan hidup atau skill, itu nilai-nilai kebajikan yang ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Bagaimana Bapak dan Ibu sampai di sini kira-kira Bapak dan Ibu bisa melihat aksi nyata yang sudah terjadi dilakukan di sekolah kita, bahwasanya mereka meyakini nilai-nilai kebajikan atau melaksanakan nilai-nilai kebajikan, yaitu memperhatikan kebersihan lingkungan seperti atau bertanggung jawab melaksanakan piket kelas, kemudian rasa hormat terhadap guru, baik guru yang mengajar di kelas mereka ataupun guru yang tidak mengajar di kelas mereka. Kemudian ada lagi cara bicara mereka yang sopan, kemudian interaksi antara guru dengan murid yang menyenangkan, termasuk kepada nilai-nilai kebajikan. Bapak dan Ibu, kita lanjut. Baik Bapak dan Ibu, ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan suatu hal yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bapak dan Ibu yakin dan percaya kita semua sebagai manusia memiliki kebutuhan dasar? Tentu saja, baik guru maupun murid memiliki kebutuhan dasar Bapak dan Ibu. Ini yang perlu kita pahami. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak dan Ibu bisa lihat ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Apa saja itu? Ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari dalam kelompok.
penguasaan, ada harga diri, ya, keinginan untuk dianggap, memimpin, kemudian berprestasi, diakui dan didengar. Lanjut, kebebasan. Kebebasan seperti apa kebutuhan dasar kita, Bapak dan Ibu? Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah diri. Kemudian yang terakhir, kesenangan. Kita butuh kesenangan, Bapak dan Ibu, bermain, humor, antusiasme, serta tertawa. Nah, Bapak dan Ibu, kita yakin dan percaya bahwa semua kebutuhan dasar ini ingin kita capai, termasuk kepada murid kita. Nah, bagaimana selanjutnya kita sebagai seorang pendidik untuk dapat mengontrol atau memonitor apakah kebutuhan dasar dari murid-murid kita bisa terpenuhi dengan baik di sekolah. Baik, kita lanjut. Aksi nyata, mungkin, nah ini Bapak dan Ibu ada semacam curhat ya, kalau bahasa orang kekiniannya Bapak dan Ibu, antara guru dengan mungkin bisa membahas mengenai kehidupan dirinya, dia bisa menceritakan apapun rasanya yang mengganjal dari dalam pemikirannya. Nah, kita sebagai guru bisa hadirkan diri menjadi pendengar yang baik untuk mereka. Nah, kemudian ada rasa dianggap Bapak dan Ibu, siswa yang rasanya dia bisa, kemudian dia menunjukkan diri. Nah, kita hadir sebagai guru untuk mendampinginya. Lanjut, rasa kesenangan. Nah, kita bisa menjadi guru yang memberikan kebahagiaan untuk mereka. Mereka minta belajar ganti suasana, kita boleh belajar, bawa mereka belajar keluar kelas juga boleh. SMA 1 2x11 6 Lingkung sudah dilengkapi fasilitas-fasilitas yang luar biasa. Itu bisa kita jadikan yang positif. Nah, dan Ibu bisa memanfaatkan seluruh fasilitas atau sarana dan prasarana yang ada di sekolah kita guna mencapai kebutuhan dasar yang diinginkan oleh murid kita. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjut. Motivasi perilaku manusia itu ada dua, Bapak dan Ibu. Ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Sebagaimana kita tahu bahwa motivasi ekstrinsik tentu datangnya dari luar. Kemudian yang intrinsik itu dari dalam. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka muncul motivasi ekstrinsik. Untuk mendapatkan suatu imbalan atau penghargaan dari orang lain, nah, itu termasuk motivasi ekstrinsik. Kemudian yang muncul dari dalam dirinya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini bentuk motivasi perilaku ya Bapak dan Ibu. Jadi kadang-kadang ada yang muncul dari dalam diri. Contoh saat ini Bapak dan Ibu, kita sama-sama belajar nih dalam room. Kira-kira motivasi perilaku apa yang hadir dalam diri Bapak dan Ibu? Nah, itu bisa dijawab sendiri. Apakah motivasi ekstrinsik atau intrinsik, Bapak dan Ibu? Baik, kita lanjut. Nah, mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar 3 kata ini, atau bukan ketiga-tiganya, mungkin hanya 2 kata ini saja yang baru didengar selama ini. Atau saya rasa Bapak dan Ibu sudah mendengar ketiga-tiganya, karena di PMM pun materi ini sudah disampaikan Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu yang sudah menyelesaikan bagian modul ini, budaya positif, sudah mengetahui apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan juga restitusi. Yang hukuman itu sebenarnya adalah suatu hal yang sangat ditakuti ataupun dihindari oleh murid kita, Bapak dan Ibu. Gak ada siswa kita yang ingin atau senang dengan hukuman. Karena apa? Karena hukuman itu hadirnya tidak terencana, Bapak dan Ibu. Tidak secara tiba-tiba. Guru langsung menyampaikan kepada siswa itu mungkin berdiri di lapangan selama 10 menit atau hormat kepada bendera. Nah, saat itu saja bencana di kepala seorang guru. Nah, itu termasuk sebuah hukuman. Kemudian murid tidak tahu yang akan terjadi dan tidak dilibatkan untuk pengambilan keputusan itu. Jadi guru serta-merta memberikan hukuman dan siswa serta-merta menerima. Ya,
dia tidak dilibatkan untuk pengambilan keputusan tersebut. Apakah dia setuju untuk berdiri di lapangan selama 10 menit? Apakah dia setuju untuk keliling lapangan selama 5 kali atau sebanyak 5 kali, Bapak dan Ibu? Kemudian yang ketiga, hukuman itu bersifat satu arah. Ya, artinya ya guru saja yang berhak melakukan itu. Yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis ya. Jadi mungkin kalau fisik udah jarang kita temukan ya Bapak dan Ibu. Kalau psikis rasanya sangat sering kita temukan. Kita tidak tahu apa efek yang akan diterima oleh si anak jika kita melakukan hukuman atau mengeluarkan kata-kata yang rasanya tidak pantas kita keluarkan kepada murid kita Bapak dan Ibu. Kemudian apa pula itu konsekuensi? Konsekuensi itu terencana atau sudah disepakati sesuai dengan peraturan. Misal, seorang siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, nanti konsekuensinya apa gitu. Konsekuensinya dia harus membeli yang baru di koperasi sekolah kita, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi karena peraturan itu tidak dilaksanakan, maka dia akan melaksanakan konsekuensi. Kemudian yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman meskipun dia terima karena ini peraturan, tapi tetap murid dibuat tidak nyaman. Kemudian yang ketiga, sikap guru tetap memonitor murid. Jadi kita tetap memonitor murid karena sesuai dengan peraturan yang kita taati tadi. Yang ketiga, ini adalah restitusi Bapak dan Ibu. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nanti saya akan putarkan videonya Bapak dan Ibu, itu bisa kita simak bersama. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Bapak dan Ibu, materi budaya positif ini diharapkan dapat kita pahami bersama dan kita diskusikan bersama di sini agar nantinya kita bisa menjadi guru yang bisa menghasilkan tujuan pendidikan yang sebenarnya itu. Merdeka belajar yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu sebagai seorang guru adalah sebagai penuntun bagi murid-murid kita Bapak dan Ibu. Kita ibaratkan saja kita sebagai orang tua Bapak dan Ibu. Kita sebagai orang tua yang sudah melahirkan anak kita atau membesarkan anak kita di rumah, jika mendapat kabar berita anak kita dihukum di sekolah, mungkin perasaan kita tidak akan enak Bapak dan Ibu. Kita secara serta-merta tidak terima dengan hal yang telah dilakukan seperti itu. Namun kita sebagai orang tua pun tetap harus mengambil keputusan yang baik dengan menjalankan restitusi kepada anak kita atau murid kita tersebut. Nah, restitusi inilah tingkatan yang paling baik di antara 3 hal ini. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa diperhatikan tabel hukuman, konsekuensi, dan disiplin. Jadi dan restitusi. Jadi yang bagian disiplin itu ada 2, konsekuensi dan restitusi. Itu yang rasanya konsekuensi itu bagiannya di tengah-tengah Bapak dan Ibu. Itu sudah bisa kita terapkan dan bisa menuju ke restitusi jika itu kita lakukan. Namun tidak berbeda dengan hukuman. Hukuman itu merupakan suatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Ya, Bapak dan Ibu, tidak nyaman untuk murid kita dan bahkan mungkin untuk jangka waktu yang panjang Bapak dan Ibu. Korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif atau agresif akan meningkat dengan adanya hukuman tadi. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Itu bagian hukuman. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus begini, kamu harus begitu. Nah, itu Bapak dan Ibu, mungkin hal itu pernah kita temukan dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu, mari kita merenung sebentar sebelum saya masuk ke slide selanjutnya. Bapak dan Ibu, ketika menjadi seorang murid dulu, bagian mana yang rasanya sering ditemukan? Apakah bagian hukuman, ataukah konsekuensi, atau restitusi? Bagian hukuman itu sudah sangat sering.
sudah sangat sering kita temukan Bapak dan Ibu. Nah, itulah tugas kita sebagai seorang pendidik sekarang, bahwasanya pendidikan saat sekarang di Merdeka Belajar ini kita harus menyesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman Bapak dan Ibu. Menyesuaikan perkembangan zaman yang sedang mereka hadapi sekarang. Kita sebagai penuntun bagi mereka, menuntun tetap dalam frekuensi untuk mencapai kebahagiaan pada mereka tetap dalam lingkup. Baik, kita lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, saya perkenalkan ada 5 posisi kontrol guru. Coba diperhatikan, ada posisi kontrol sebagai penghukum, ada posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, kira-kira kenapa saya beri tanda logo winner pada manajer? Kepada Ibu, ada yang tahu kira-kira jawabannya? Yang mau menyampaikan? Kira-kira ada nggak? Ya, Bu Siti? Ya, di sini ada pertanyaan kayaknya Muita di kolom chat oleh Bu Fajri. Bisa sebelum lanjut kita jawab dulu Bu Mita. Oke, di sana Bu Fajriati ada menanyakan bagaimana hukuman diganti dengan istilah komitmen yang sportif. Menurut Bu Mita gimana gitu? Jadi Bu Fajriati mau menanyakan apa boleh diganti istilahnya gitu. Silakan Bu Mita dijawab sebelum kita lanjut. Oke Bu Mita. Bagaimana jika istilah hukuman diganti dengan istilah komitmen? Jadi secara tidak langsung bisa membentuk sikap sportif. Untuk istilah hukuman dengan komitmen itu tidak bisa kita setarakan, Bupat. Kenapa? Karena hukuman itu bisa kita setarakan dengan sesirkelnya saja, Ibu Pat. Misalnya hukuman, seperti yang sudah disampaikan tadi, ada hukuman, ada konsekuensi, dan juga restitusi. Nah, kalau komitmen itu beda lagi, Bu Pat. Kalau komitmen itu adalah suatu kesepakatan yang sudah disepakati oleh guru dengan murid, antara guru dengan murid, yang nantinya disepakati dengan menaruh atau menetapkan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai sportif di dalamnya. Nah, jika itu tidak dilakukan, maka akibatnya nanti adalah ke sana perginya, Bupat. Apakah nanti akibatnya ke hukuman atau ke konsekuensi atau ke restitusi kita lakukan, seperti itu, Bupat. Jadi nanti komitmen yang sudah disepakati, nanti jika siswanya tidak melakukan atau tidak mengerjakan hal-hal yang sudah dijadikan komitmen, nah apa akibat yang akan diterima oleh murid? Nah, gitu, Bupat. Jadi untuk jawaban pertanyaan Bupat, bahwasanya hukuman dengan komitmen tidak bisa diganti secara serta-merta karena istilah hukuman dengan komitmen tidak bisa disandingkan, begitu, Bupat. Ini itu saja, Bu Siti. Silakan, terima kasih Bu Mita. Silakan dilanjutkan Bu Mita untuk materi kita selanjutnya. Ibu dan Bapak, izin share screen dulu, saya tutup dulu, saya akan menampilkan video dulu. Ini Bapak dan Ibu sudah dibaca dulu ya, ada 5 posisi kontrol, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, pemantau, dan... Baik, Bapak dan Ibu, sudah terlihat layar saya. Nah, bisa diperhatikan ya, Lara, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Coba. Alasan kamu apa lagi? Malas sekali ya kamu jadi. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang makanya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya?
Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, itu video yang sudah saya umumkan tadi mengenai posisi kontrol guru, Bapak dan Ibu. Mungkin kita tahu dan bisa menebak sendiri kira-kira posisi kontrol kita di mana. Nah, terkadang dalam menghadapi atau menyelesaikan suatu permasalahan pada siswa, kita menempatkan posisi yang berbeda-beda. Benar tidak, Bapak dan Ibu? Nah, itu sebenarnya tidak masalah. Posisi kontrol tersebut nantinya bisa meningkat Bapak dan Ibu menuju ke posisi kontrol yang seharusnya yang paling tinggi tingkatannya, yaitu di bagian manajer. Nah, yang perlu kita hindari itu adalah posisi kontrol 2 ke bawah sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Untuk posisi kontrol yang ketiga sebagai teman, kemudian pemantau, dan manajer yang pastinya yang paling. Jadi dari posisi sebagai teman itu nanti bisa kita tingkatkan Bapak dan Ibu. Jadi posisi teman rasanya sudah istilahnya kita sudah mulai dari dasar, itu nanti bisa kita rubah, kita beranjak ke posisi pemantau, kita bawa ke peraturan yang sudah ada di sekolah kita. Kemudian kita lanjut ke posisi yang terakhir Bapak dan Ibu. Kita lanjut dulu. Ini contoh penerapannya, Bapak dan Ibu, seperti yang tadi juga sudah kita saksikan bersama di video. Sebagai penghukum itu hormat pada bendera selama 1 jam, gitu, atau keliling lapangan selama 5 kali, selama 10 kali di terik yang panas kita menyuruh murid kita melakukan hal tersebut. Nah, kira-kira pernah kita lakukan atau tidak? Nah, kita cukup ketahui bahwasannya hal tersebut termasuk posisi kontrol penghukum. Kemudian yang pembuat rasa bersalah, kita menghibah-hibah kepada anak ya, kita menghibah-hibah kepada anak agar anak itu merasa mentalnya down oleh kata-kata kita, sehingga dengan kata-kata tersebut itu nanti akan menimbulkan efek juga kepada anak. Ya, contohnya berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, untuk posisi kontrol yang ketiga ini sebagai teman, sebagai pemantau, ini bisa Bapak dan Ibu kita mulai terapkan menuju ke posisi yang manajer ya, dengan restitusi penyelesaian masalahnya Bapak dan Ibu. Kita lanjut. Ini coba saya berikan pertanyaan. Untuk pertanyaan, Bapak kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrolnya berada di mana Bapak dan Ibu? Itu boleh dituliskan di kolom komentar saja jawabannya agar cepat Bapak dan Ibu. Mari kita jawab bersama-sama, Bapak dan Ibu. Pernyataan Bapak kecewa sekali dengan kamu itu kira-kira posisi kontrolnya di mana? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Boleh Bapak dan Ibu diketikkan di kolom komentar saja supaya cepat kita saling berinteraksi. Baik, Bu Siti, rasa bersalah, manajer, pembuat rasa bersalah. Oke, terima kasih responnya Ibu Yas, Ibu Pajriati, Bu Siti, Bu Nelviana, Nelvia Rozana. Oke, pembuat rasa bersalah, benar Bapak dan Ibu. Jadi ini adalah kata-kata posisi kontrol pembuat rasa bersalah ya. Jadi kita menghibah kepada murid kita, menjatuhkan mental mereka supaya mereka merasa down dengan kata-kata kita. Kita lanjut. Pertanyaan yang kedua Bapak dan Ibu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ayo Bapak dan Ibu untuk pertanyaan yang kedua atau pernyataan yang kedua. Silakan diketik di kolom komentar Bapak dan Ibu. Kira-kira ini termasuk posisi kontrol yang mana Bapak dan Ibu dari yang kelima posisi kontrol yang sudah kita bahas? Ayo. Kalau seperti ini kalimatnya kira-kira Bu Pajriati pemantau. Oke, belum Ibu? Belum. Lanjut, penghukum. Benar Ibu Nel.
Ini benar, Ibu Siti, benar. Penghukum ya, Bapak dan Ibu. Baik, kita lanjut. Nah ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira ke posisi mana kita ini Bapak dan Ibu? Kita menanyakan solusi kepada siswa kita sendiri. Mereka sendiri yang mikir. Ayo. Pemantau belum? Manajer benar Bupat. Benar, Ibu Eli, benar, manajer. Oke, terima kasih untuk responnya. Satu lagi, kamu tidak akan mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Kira-kira posisi kontrol yang mana ini, Bapak dan Ibu? No, belum Bu, belum penghukum. Bukan Bu Nel, bukan penghukum. Bukan Pak, bukan. Ayo, belum Mbak Eli. Nah, kata-kata seperti ini artinya kita sudah sesuai dengan aturan. Ini sebagai posisi pemantau. Ya, jadi ada konsekuensi yang diterima oleh siswa kita. Jadi tadi ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjut. Nah, ini ayolah lakukan demi Bapak ya. Ini sebagai teman ya Bapak dan Ibu, ayolah lakukan ini demi Bapak ya gitu. Jadi kita udah merasa dekat dengan siswa, jadi kita posisikan diri kita sebagai teman. Namun hal tersebut nantinya bisa menimbulkan efek juga kepada siswa. Nah, kita masuk lagi ke keyakinan kelas Bapak dan Ibu. Kita sebentar lagi sampai sholat asar ya, insya Allah selesai. Mudah-mudahan tercapai semua. Keyakinan kelas mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah melaksanakan. Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Ini sudah dibahas oleh Bu Siti sebelumnya juga ya Bu ya, waktu kita di IHT atau Lokakarya rasanya, di Lokakarya. Nah, kenapa keyakinan dan bukan peraturan? Nah, kalau keyakinan itu kita timbulkan dari ide-ide yang dikeluarkan dari peraturan tadi. Misal, peraturan kelas itu siswa dilarang membuli, misal begitu ya peraturan di sekolah kita atau di kelas kita. Nah, untuk keyakinan kelas itu kita bisa timbulkan dengan mengubah kalimat peraturan tadi menjadi kalimat yang bernilai positif atau mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, dilarang membuli tadi, kita jadikan dia ke kalimat positif, artinya tidak boleh kasar dong kepada orang lain gitu ya, kalimat positifnya. Nah, dari kalimat positif itu, kita rubah dia menjadi kalimat komitmen atau keyakinan kelas dengan menggunakan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan apa itu? Saling menghormati atau menghormati orang lain. Nah, bentuknya seperti itu kira-kira Bapak dan Ibu, keyakinan kelas. Jadi bahasanya lebih diperhalus dengan menggunakan nilai-nilai kebajikan. Baik, kita lanjut. Nah, ini yang dimaksud dengan keyakinan kelas itu ciri-cirinya bersifat abstrak, ya. Kemudian berupa pernyataan universal, bertanggung jawab, disiplin. Nah, seperti itu kira-kira bahasanya Bapak dan Ibu. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, ya. Yang seperti tadi, jujur misalnya. Misalnya nanti kita buat atau kita sampaikan kepada siswa peraturan kelas kita tidak boleh mencontek. Nah, ketika kita membuat keyakinan kelas, kita akan merubah kalimat dilarang mencontek tadi menjadi kalimat yang positif atau kalimat yang mengandung pernyataan universal. Jadi dilarang mencontek itu kalau kita bawakan ke keyakinan kelas, maka berubahlah kalimatnya menjadi jujur. Nah, begitu Bapak dan Ibu ya. Kita lanjut. Sedikit saja agar sesuai dengan kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat jadi kita minta pendapat anak atau gagasan Bapak dan Ibu. Nah, kita masuk ke Bapak dan Ibu. Ini adalah segitiga restitusi Bapak dan Ibu. Saya perkenalkan, mungkin Bapak dan Ibu, sebagian Bapak dan Ibu juga sudah mengenal segitiga restitusi karena materi ini atau modulnya sudah ada di PMM Bapak dan Ibu. Segitiga restitusi itu merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dalam proses restitusi kita bertanya kepada anak, kita yang menggali apa masalah pada anak, kemudian dia dengan lontar menceritakan atau menyampaikan kepada kita Bapak dan Ibu. Kita tidak
tidak langsung menjudge atau menyalahkan sang anak, Bapak dan Ibu. Jadi bagaimana caranya kita mendidik anak kita di rumah dengan bahasa yang lembut mungkin, dengan cara mencari solusi dengan berdiskusi, itu bisa mungkin kita laksanakan di sekolah, Bapak dan Ibu, karena anak kita pun sama dengan anak orang lain juga yang kita didik di sekolah. Jadi ada 3 tingkatan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi di stabilkan identitas ini nanti kita bertanya kepada mereka, Bapak dan Ibu, bahwasanya kita tidak langsung membuat perasaannya down. Kita mungkin bisa mengeluarkan kata-kata yang menimbulkan semangat dalam dirinya, gitu Bapak dan Ibu. Kemudian validasi tindakan salah, baru kita masuk ke kesalahan dia, baru kita bahas kesalahannya, dan yang terakhir baru kita tanyakan keyakinan. Ini tadi sudah ada pada contoh video yang sudah saya tayangkan ketika si Naren terlambat. Jadi si ibu sudah menjalankan segitiga restitusi, sehingga anak sendirilah yang mengeluarkan pendapat dan gagasannya untuk mencari solusi atas permasalahannya. Karena dia sering terlambat, makanya tadi dia sudah menyampaikan kepada ibu untuk menyetel alarm. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah ini dia contoh-contohnya ya Bapak dan Ibu. Menstabilkan identitas itu seperti ini kalimatnya. Berbuat salah itu wajar, atau tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita stabilkan identitas. Artinya bukan kita mendukung perbuatan dari siswa kita itu. Kita bukan mendukung kesalahan mereka, kan, tetapi kita kembalikan dulu identitas dia sebagai manusia itu, dia mempunyai kebutuhan dasar, kita kembalikan dulu posisinya. Ibu atau bapak juga pernah melakukan hal itu gitu. Kamu berhak merasa begitu, atau ibu atau bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi kita akan mencari solusi. Nah, ini adalah menstabilkan identitas. Kita lanjut. Validasi tindakan yang salah. Nah, ini baru kita masuk kepada kesalahan yang dilakukan sang anak. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, kita tanyakan kepada si anak apa itu keyakinan kelas kita. Kita kembalikan pemikirannya. Kita bawa lagi pemikirannya kepada keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nilai-nilai apa yang telah bersama kita sepakati. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal untuk kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, Bapak dan Ibu, hal ini bisa mungkin kita lakukan jika di awal pembelajaran kita sudah menetapkan keyakinan kelas, Bapak dan Ibu. Jadi saya harapkan nanti kita bersama-sama ya Bapak dan Ibu, bukan saya saja atau Bapak dan Ibu saja, kita bersama-sama semuanya Bapak dan Ibu di sini. Ketika nanti di awal pembelajaran kita mulailah membuat keyakinan kelas dengan anak-anak kita. Kalau bisa kita tempelkan, kalau bisa kita buat poster besarnya di kelas agar mereka mengingat ini loh kesepakatan yang sudah mereka sepakati di awal, seperti itu. Jadi kalau seandainya nanti ketemu siswa yang mencontek, anak-anak ibu ingat kesepakatan kita tuh, ada kata jujur di sana. Kita bisa ingatkan seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, kita lanjut. Nah, ini Bapak dan Ibu ada contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi untuk ini yang terakhir saya tayangkan contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan aksi nyatanya. Mari kita lihat bersama-sama Bapak dan Ibu. Semoga ini bisa menjadi panduan juga jika seandainya hal yang saya lakukan sudah benar, tapi saya lakukan ini sudah sesuai dengan materi atau urutan langkah yang sudah dibahas pada pendidikan guru penggerak.
Aziz tahu aku masalahnya disuruh panggil ke sini. Tahu. Jadi aku permasalahan yang telah terjadi dalam kelas, bahwasanya Aziz menggunakan HP di saat ada di waktu jam pelajaran. Biasanya kan boleh di jam pelajaran itu menggunakan HP. Tapi tadi kondisinya ibu sedang di Nah, sebenarnya gue paham karena penggunaan HP itu diperlukan saat sekarang. Nah kan, HP itu rasanya tidak akan bisa lepas dari kita. Tapi menurut Aziz, apakah hal itu boleh dilakukan oleh seorang siswa saat gurunya sedang menjelaskan materi di depan kelas, kemudian siswa itu merunggu, memperhatikan atau sibuk dengan HP-nya sendiri. Apa alasan itu? Karena lagi mengenai pelajaran dulu. Terus, apakah perbuatan tersebut itu bagus dilakukan? Rasanya kenapa? Coba kita kembalikan lagi ke kesepakatan kita atau komitmen kita di awal. Apa yang disampaikan dulu mengenai saat kesepakatan kita dulu. Pakai saat Pak, memang kita gunakan kan? Biasanya kan ada waktu-waktu tertentu ketika boleh dipergunakan. Dan tetapi ketika orang yang sedang bicara, apalagi orang yang sedang bicara itu orang lebih tua di kita, kemudian orang yang bicara itu adalah guru kita, kemudian kita menggunakan HP sedikit dengan melihat maka hal tersebut tanpa kita melanggar apa itu namanya. Nah, kayak gimana pembelajaran itu dalamnya tidak menghormati orang yang lebih tua. Jadi tindakan yang Agus lakukan itu sudah tahu Agus kalau itu salah. Kalau menggunakan HP jangan dulu. Selalu mengekan kita tahu kan kita boleh menggunakan jam atau waktu tertentu yang memang dibutuhkan. Akhirnya waktu itu banyak materinya. Ketika membahas apa misalnya ketika membahas Aziz kan moderator nih, Aziz kan nggak paham nggak? Kalau sudah itu mungkin harus diulang-ulang kembali, harus diulang-ulang pembahasan, harus dilakukan kembali. Kalau orang udah dewasa, nggak perlu lagi. Jadi udah sering sampaikan bahasa yang digunakan nantinya yang sampaikan oleh guru nggaknya bisa kita pahami. Karena kita punya keyakinan kan, kita punya komitmen di awal. Untuk sudah sering sampaikan. Nilai-nilai kesadaran diri pun harus kita terapkan. Sering sampaikan. Saling menghormati. Menghormati diri, menghormati orang lebih tua. Menghormati teman juga kan. Kalau teman melihat kan nggak enak. Nah, jadi main di belakang. Apa kata teman tadi? Kalau kata teman tadi itu banyak permainannya di dalam. Kan jadi bahan semangat. Alhamdulillah. Di kedepannya apa rencana lagi? Tidak memakai sabi yang berlaku. Itu bukan hanya di jam pelajaran. Kalau sama guru lain gimana? Kita coba lagi. Nah, agak sedikit. Apa yang terjadi? Apakah guru tersebut mengatur? Nggak bisa setelah ini harus lagi apa namanya? Teguran yang diberikan diri sebenarnya
yang sekedar didengarkan saja nah bisa dari sini. Aku ini kan lagi sedang mengambil itu dalam tidak bisa apa tadi artinya masih berguna dikembalikan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul ini. Saya akan membacakan jawaban atas kesalahan saya dalam bermain di saat belajar tentang delapan cara dari orang menjadi saran atas jawaban saya dan tidak berbicara dengan yang besar. Karena apa yang terjadi akan memberi saya menjadi jalan adil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah saya sampaikan untuk hari ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini dapat kita cermati bersama agar nantinya tujuan dari atau visi dari sekolah kita bisa tercapai, Bapak dan Ibu, kita bisa mendidik anak-anak kita atau menuntun anak-anak kita ke arah yang lebih baik dengan tujuan merdeka belajar, tujuan pendidikan merdeka belajar. Baik Bapak dan Ibu, mungkin sampai di sini dulu penyampaian materi dari saya. Terima kasih atas segala perhatian Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada narasumber hebat kita, Ibu Mita, yang telah memaparkan dengan jelas dan kemudian contoh aksi-aksi nyata yang telah Bu Mita lakukan untuk siswa kita di sekolah. Besar harapan kita materi hari ini bisa dipergunakan oleh kita semua dalam menyelesaikan permasalahan anak kita nantinya di lapangan, di mana kita seorang pendidik harus bisa menyelesaikan permasalahan kita yang terjadi dalam proses pembelajaran di kelas. Tujuan kita di sini adalah memecahkan suatu permasalahan yang berpusat pada murid kita, agar siswa kita nantinya sukses untuk meraih masa depan mereka. Baiklah Bapak Ibu semuanya, di sini kita buka termen pertanyaan. Kita beri kesempatan kepada dua penanya dengan reason untuk mengajukan pertanyaannya. Halo Bapak Ibu, gimana? Apakah kira kita udah paham untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Bu Mita tadi? Boleh sharing-sharing di sini Bapak dan Ibu, kita diskusi bersama-sama. Ya, tujuan kita kan seperti yang di video saya putar atau saya tayangkan di awal tadi. Sekolah kita ini adalah sekolah yang besar, Bapak dan Ibu, akan banyak tugas yang dilaksanakan, namun tugas yang perlu dilaksanakan tersebut tidak akan bisa terlaksana dengan baik jika tidak dikerjakan secara bersama-sama. Makanya penting bagi kita untuk berkolaborasi Bapak dan Ibu. Saya di sini ataupun Bu Susi yang telah mengikuti guru penggerak bukan menyampaikan kepada Bapak dan Ibu kami ini benar-benar mampu atau kami ini sudah tahu segalanya, bukan. Kita di sini hanya menggerakkan ya Bu Siti ya. Begitu pesan yang sudah dalam pendidikan kami. Menggerakkan rekan-rekan yang paling dekat dengan kita dulu, yaitu rekan-rekan sejawat dan juga murid-murid kita Bapak dan Ibu. Dan kayaknya ada nih Bu Mita di dalam obrolan kita di kolom chat, Ibu Nivia Rozana menanyakan apa rencana jangka pendek yang akan Ibu lakukan setelah melakukan aksi nyata disiplin positif. Yang pertama ya Bu Mita. Yang kedua, salah satu disiplin positif yang dapat dilakukan di kelas ialah membuat keyakinan kelas. Kira-kira apalagi hal yang lain yang dapat dilakukan? Itu pertanyaan dari teman kita Bu Mita. Silakan ditanggapi dari Ibu Nel. Baik, terima kasih. Terima kasih atas responnya Bu Nel. Seperti yang sudah terlihat ya, aksi nyata yang sudah dilaksanakan tentu berkaitan dengan
budaya positif yang sudah dipelajari atau yang sudah didapatkan ilmunya di dalam baik di dalam kegiatan pendidikan guru penggerak maupun dalam PMM. Jadi di dalam PMM pun bisa kita belajar karena modul budaya positif ini sudah ada. Aksi nyata yang sudah dilakukan dalam jangka pendek dan akan dilakukan dalam jangka pendek tentunya seperti yang sudah kita bahas tadi, Bu Nel. Selama saya belajar di pendidikan ini selama beberapa bulan, baru mencapai 4 modul, kami sudah langsung melakukan aksi nyata setiap modul. Seperti yang sudah saya tayangkan juga tadi di dalam slide, ada beberapa aksi-aksi nyata yang mungkin bukan saya saja yang melaksanakan itu, Bapak dan Ibu juga, saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu juga sudah melakukannya. Namun mungkin arahnya belum tahu ya itu tuh bagian mananya gitu. Itu makanya gunanya kita sama-sama belajar di sini, sama-sama membahas di sini. Contohnya saja untuk paradigma perubahan pembelajaran yang baru. Itu paradigma perubahan paradigma pembelajaran yang baru itu kita menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan profil pelajar Pancasila, Bu Nel. Jadi aksi nyatanya mungkin berkaitan dengan itu. Kita lakukanlah kegiatan-kegiatan pembelajaran, misal pembelajaran berdiferensiasi yang sama-sama kita ketahui bersama, kemudian membentuk kemandirian anak dalam bekerja kelompok. Kemudian kalau masalah yang Ibu sampaikan tadi selain keyakinan kelas, apa budaya positif lain yang bisa kita lakukan? Tentunya budaya positif lain yang ada pada nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam keyakinan kelas tadi, Bu Nel. Keyakinan kelas tadi kan kita kumpulkan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi dari peraturan, jadi kita mulainya dari peraturan nih. Peraturan kita sampaikan dulu kepada anak, ini loh peraturan sekolah, ini loh peraturan kelas anak-anak Ibu. Kamu harus pakai kaos kaki hitam misalnya. Kamu harus pakai kaos kaki putih. Bajunya harus lengkap, rapi dan segala macam. Ini peraturan. Nah, sekarang dari peraturan ini kita rubah menjadi kalimat yang positif. Jadi yang dilarang-dilarang tadi, dilarang membuli, dilarang mencontek, itu kita jadikan kalimat positif. Misal menghargai pendapat orang lain atau belajar dengan baik ya. Kalau dilarang mencontek mungkin arah kalimat positifnya belajar dengan baik. Nanti baru kita jadikan dia ke keyakinan kelas, Bu Nel. Nah, keyakinan kelas ini bentuknya sederhana sebenarnya, namun memiliki pesan yang luar biasa maknanya, Bu Nel. Seperti yang sudah disampaikan tadi, jadi di dalam keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan. Jadi kata kunci dari keyakinan kelas, Bapak dan Ibu, jika nantinya membuat keyakinan kelas, tidak perlu panjang-panjang kalimatnya, Bapak dan Ibu. Yang penting ada mengandung nilai kebajikan. Nah, itu yang sudah saya pelajari dan sudah dipraktekkan juga, sudah dinilai juga oleh fasilitator dan juga pengajar praktik. Jadi misalnya dilarang mencontek, nanti itu dirubah, dimasukkanlah nilai kebajikan di dalamnya, dijadikan dia keyakinan kelas, berubah kalimat itu menjadi jujur. Nah, ada lagi memakai pakaian yang rapi, itu nanti nilai kebajikannya apa? Disiplin gitu. Nanti setelah kalimat-kalimat itu disepakati, kita bersama-sama tuh membicarakan dengan siswa. Setelah disepakati nanti barulah kita buatkan poster yang besar, kalau bisa yang besar ya Bapak dan Ibu, nanti kita tempel di kelas. Itu yang mereka lihat setiap hari, itu yang mereka saksikan setiap hari dan mereka ucapkan setiap hari. Insya Allah dengan usaha kita yang baik, mudah-mudahan anak-anak kita akan berubah ke arah yang lebih baik. Tentunya itu harapan kita bersama Bapak dan Ibu ya. Mungkin itu saja jawaban dari saya, Bu Siti, untuk pertanyaan Bu Nel. Ya, terima kasih Bu Mita yang telah memaparkan jelas tentang cara dan bagaimana kita membuat keyakinan kelas untuk siswa kita nantinya. Gimana Bu Mita? Kira-kira penjelasan Bu Mita sudah lebih memahami kita dalam memahami modul yang kita bicarakan pada siang hari ini. Sudah selama 2 jam lebih kurang ya. Dari setengah 2 sampai jam 4:20. Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas partisipasinya di siang hari ini hingga sore ini. Bapak Ibu semuanya kalau saya lihat sudah bertahan dengan buka kamera. Terima kasih banyak atas pemahamannya di materi kita di budaya positif yang dipaparkan oleh narasumber hebat kita, Mita Agusni Pranita. Oke lah Bapak Ibu semuanya, saya sebagai moderator
dari awal sampai akhir. Kita berikan aplaus dulu untuk Bu Mita. Ya, oke, kita foto bersama, lupa. Kita berikan aplaus untuk narasumber kita dulu. Foto Ya. bersama, Bu.